Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Siti Ramdhani dari program studi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi dengan judul Sejarah Turunnya Al-Quran, Proses Wahyu dan Peran Nabi Muhammad SAW. Semoga melalui video ini, kita semua bisa menambah wawasan dan kecintaan terhadap Al-Quran, kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman hidup sepanjang masa. Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Turunnya Al-Quran bukan cuma peristiwa biasa, tapi juga menjadi awal dari tugas besar Nabi sebagai Rasul terakhir. Proses turunnya pun tidak sekaligus, melainkan bertahap selama 23 tahun, biar umat bisa belajar dan memahami ajaran Islam sedikit demi sedikit. Dan dari sinilah kita belajar bahwa setiap ayat turun dengan penuh hikmat sesuai keadaan umat saat itu. Peristiwa pertama turunnya wahyu terjadi di Gua Hira saat Nabi berusia 40 tahun. Waktu itu, beliau sedang menyendiri atau beruzlah, merenungi alam dan mencari kebenaran. Tiba-tiba malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama, yaitu surat Al-A'laq ayat 1-5. Kata pertama yang disampaikan adalah Iqra, bacalah. Dari sinilah Islam menegaskan pentingnya ilmu, membaca, dan berpikir. Setelah itu, wahyu turun terus-menerus selama 23 lamanya. Ada ayat yang turun sebelum hijrah disebut Makkiyah, dan ada juga yang turun setelah hijrah disebut Madaniyah. Waktu menerima wahyu pertama, Nabi sempat takut dan gemetar. Beliau langsung pulang dan berkata ke Siti Khadijah, "Selimuti aku, selimuti aku." Lalu turun ayat berikutnya, surat Al-Muddatsir, yang artinya, "Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berilah peringatan." Dari situ, Nabi mulai berdakwah, menyampaikan risalah Allah kepada manusia. Wahyu yang disampaikan lewat malaikat Jibril kadang dalam bentuk suara, mimpi, atau langsung dalam hati Nabi. Nabi Muhammad SAW punya peran besar banget. Beliau bukan cuma penerima wahyu, tapi juga menyampaikan dan penafsirannya. Saat ayat yang turun, beliau sampaikan ke para sahabat, dan mereka langsung menghafalnya. Nah, setelah Nabi wafat, para sahabat melanjutkan perjuangan itu. Abu Bakar Asy-Siddiq mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran jadi satu mushaf. Umar bin Khattab menjaga kelestarian bacaan Al-Quran. Utsman bin Affan membuat standarisasi mushaf supaya semua pembaca seragam. Ali bin Abi Thalib menyempurnakan mushaf dengan harakat dan tanda baca biar mudah dibaca oleh semua orang. Bayangin kalau nggak ada mereka, mungkin Al-Quran yang kita baca sekarang nggak akan sejelas ini. Hikmah dari sejarah turunnya Al-Quran. Yang pertama, menumbuhkan cinta pada Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, meneladani akhlak Nabi dalam menyampaikan risalah. Yang ketiga, menjaga semangat belajar dan membaca seperti pesan wahyu pertama. Yang keempat, pantang menyerah dan introspeksi diri. Yang kelima, menjadi manusia terbaik dengan belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi, teman-teman, turunnya Al-Quran bukan sekedar kisah sejarah, tapi juga pengingat buat kita semua bahwa setiap ayat yang turun membawa pesan cinta dari Allah supaya kita hidup lebih baik, adil, dan penuh makna. Mari kita terus belajar, membaca, dan mengamalkan Al-Quran, karena seperti sabda Rasulullah, sebaik-baiknya manusia adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Siapa yang belajar dan mengajar Al-Quran, dialah sebaik-baik manusia. Hadis riwayat Bukhari. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bisa menambah semangat kita buat lebih dekat dengan Al-Quran.